ya, sebagai pengikutnya yang insya Allah istiqomah pada ajarannya dan juga insya Allah pula mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sebelum kita mulai, saya mau ingatkan terlebih dahulu bahwasanya sekolah kita punya jargon, ya, sekolah kita punya semboyan. Kalau saya bilang sekolah adab insan mulia, ya, ayah dan bunda bisa jawab iman, adab, ilmu, yang terakhir apa? Amal, ya. Jadi empat ini jangan sampai lupa. Baik, saya tes dulu. Sekolah adab insan mulia. Masya Allah, barakallah. Oke, mari kita mulai acara kita pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai pembuka, ya, mari kita dengarkan terlebih dahulu acara pertama kita yaitu tilawatil Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Hanzia Ahlam Syahida dari kelas 1A. Ya, kepada Ananda Hanzia bisa persilakan. Oh, sini aja. Ya, duduk di sini. Boleh dimulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min yawma idzin sa'biha la tasma'u fiha laghwan wa akwabun mawdu'ah wa namariqu mabthutah afala yanzurun kaifa khuliqat wa ilas samaa'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi fadzakir innama mudzakkir lasta alaihim musaitir illa wa fayu'adzibuhu Allahul
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran, nas'alullaha salamatan wa afiyatan. Ya, enak banget ya Bu ya denger ya. Cahdu gitu. Semoga anak kita semua bisa jadi penghafal Quran yang tidak sekedar menghafal, namun juga bisa mentadaburi dari tiap-tiap ayat Al-Quran. Amin amin ya robbal alamin. Baik, mempersingkat waktu, acara selanjutnya yaitu materi inti dari syarat yang akan dibawakan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Widow Supraha dengan tema tips dialog mudah dengan anak. Baik, Pak Tafadhol, Ashkurul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, para ayah berdaya dan bunda yang luar biasa, para peserta sekolah adab untuk orang tua, baik dari wali murid maupun dari peserta umum, wabil khusus baik yang di Depok, di Bekasi maupun yang di Lampung, Bandar Lampung. Uhayyikum jami'an bitahiyatil islamil khalidah wa tahiyatul islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedamaian, rahmat Allah dan berkahnya dicurahkan kepada ayah bunda seluruhnya. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana, yang telah menyatukan hati-hati kita dan menjadikan dengan nikmat iman bersaudara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan bahwa qudwah hasanah kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, pada pagi hari ini 22 Syawal 1444 Hijriah, masih dalam spirit kemenangan, dan orang-orang yang menang adalah orang-orang yang pernah berjuang dan terus berjuang. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu kanu yad'una sittata ashhur an taqabbala minhum, berdoa 6 bulan selepas bulan Ramadan untuk berharap agar amal mereka diterima Allah. 6 bulan itu berarti kalau kita sebut bersama-sama, ya, saya hitung 1, 2, 3 ya. 6 bulan itu bulan apa saja? 1, 2, 3.
Ulangin, suaranya kurang kuat. 6 bulan itu adalah 1, 2, 3. Sampai Rabiul Awal, mereka terus berdoa dan saling mendoakan. Bunyi doanya, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa ja'alanallahu minal aidina wal faizina wal maqbulin kullu amin wa antum bi khairin, atau doa-doa senada yang saling mendoakan supaya amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan diterimanya amal ibadah kita tidak bisa dipastikan di dunia. Semuanya adalah rahasia Allah. Tapi ulama meyakini bahwa di antara tanda amal ibadah kita diterima Allah adalah 1, min sawabil hasanah al-hasanatu ba'daha. Apa ibu-ibu? Min sawabil hasanah al-hasanatu ba'daha. Di antara balasan sebuah kebaikan adalah dia dimudahkan untuk melanjutkan kebaikan berikutnya. Kalau kita hari ini sudah menjadi ayah yang baik, di bulan Syawal semakin bersemangat menjadi ayah yang baik. Mudah-mudahan amal ayah kita sebelumnya diterima Allah. Kalau kita di bulan Ramadan sudah terbiasa melaksanakan sholat 40 rakaat. 40 rakaat itu 17 rakaat sholat wajib, 12 rakaat sholat sunnah, dan 11 rakaat sholat qiyamul lail. 30 hari kita lakukan terus-menerus. Di bulan Syawal kita lanjutkan lagi 40 rakaat itu. Kira-kira ulama meyakini amal sebelumnya diterima Allah. Kalau kita semakin dimudahkan untuk melanjutkan kebaikan yang kita mulai. Ciri yang kedua adalah bahwa kita ini semakin ingin bermanfaat untuk orang lain, bukan semakin ingin mengambil manfaat dari orang lain. Bermanfaat sebagai ayah kepada anak-anaknya, bermanfaat sebagai suami kepada istrinya, bermanfaat sebagai tetangga kepada tetangga-tetangganya, bermanfaat sebagai warga negara kepada negaranya, bermanfaat sebagai manusia kepada buminya, maka itu pertanda amal kita dimudahkan Allah. Nah, yang ketiga, ciri bahwa amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa Al-Qur'an yang telah kita baca dan semakin intensif dibaca di bulan Ramadan, ya, itu kemudian betul-betul menjadi seperti apa yang Allah inginkan. Perhatikan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran yang fungsinya ada 3. 1 sebagai sumber hidayah. Maka sampaikan kepada diri dan anak-anak kita, hidayah tidak ditunggu, tapi hidayah dicari, dijemput. Jemputnya, mencarinya jangan kemana-mana. Carilah kepada sumber hidayah. Maka sumber hidayah itu adalah Al-Quran. Wa bayyinatin minal huda. Kalau kita tidak paham dengan konsep-konsep Quran, atau yang ada di dalam Quran, carilah maknanya pada ayat-ayat yang lain. Maka di sini muncul tafsir ayat bil ayat. Ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. Kalau tidak paham dengan ayat yang lain, cari di dalam as-sunnah. Karena as-sunnah di antara fungsinya menjelaskan apa yang ada dalam ayat.
Kalau tidak paham dari apa yang ada dalam as-sunnah, cari dari aqwalul ulama. Berawal dari aqwalul ulama min salafis salih. Dari ulama salafus salih yang hidup 300 tahun pertama. Tidak ketemu di sana, nanti dibantu oleh ulama-ulama khalaf sampai ulama mutaakhirin. Nah, kira-kira prioritas berpikir kita dalam ilmu itu seperti itu. Nah, yang ketiga, fungsi Al-Quran itu adalah Al-Furqan, pembeda. Jadi kalau kita baca Quran, kita harusnya bisa membedakan antara ini dan itu, dan itulah yang kita bagi kepada murid kita, agar murid kita bisa hidup untuk membedakan ini dan itu. Kalau kita mendidik murid kita hanya sekedar supaya lulus di perguruan tinggi, saya sampaikan apa bedanya kita dengan apa dulu? Bimbingan belajar. Ya kan? Nanti cara mengelola sekolah seperti bimbingan belajar ada caranya. Ya. Kalau kita membangun sekolah hanya supaya bisa membuat lahirnya tenaga kerja atau buruh yang bekerja untuk orang lain, apa bedanya kita dengan lembaga training? Ya. Sekarang perusahaan tuh punya lembaga-lembaga training sendiri. Yang masuk dari lulusan perkuliahan belum tentu bisa kerja di perusahaannya sebelum mengikuti pendidikan di lembaga training center itu. Sebulan, 3 bulan. Ya. Maka tujuan kita membangun pendidikan ini, sebagaimana Quran surah Al-Baqarah 185 itu, dan itulah yang ada di negara kita hari ini, melahirkan manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Yang kemudian dijelaskan pada sila kedua Pancasila, membangun manusia yang adil dan beradab. Kata adab, silahkan cari di kitab manapun di dunia ini, tidak ketemu, hanya ada di dalam as-sunnah. Kata adab hanya ada di dalam as-sunnah. Kalau kata karakter, moral, budi pekerti banyak di tempat yang lain. Tapi kalau adab, tidak bisa dikarang-karang dan jangan direduksi maknanya dengan karakter. Karena adab itu holistik. Adil itu juga hanya bisa dikenali di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Karena adil bukanlah sekedar justice. Maka yang disebut anak yang adil atau ayah yang adil atau bunda yang adil adalah orang-orang yang mengenali kepada siapa dia harus percaya, dari sumber mana layak diambil pelajaran, dan dia mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini diantara seluruh makna adil. Ya. Nah, diantara turunan anak itu beradab adalah dia bisa menegakkan Al-Furqan atau menjadi pribadi yang Al-Furqan. Nah, ketika kita baca Quran, tadi saya katakan dia bisa membedakan antara ini dan itu. Ini dan itunya apa? Satu, antara apa, Bu? Ibu baca Quran bisa membedakan apa? Antara yang Bapak bantuin. Antara yang hak dan batil. Ini jalan hak, kebenaran. Ini jalan lawannya hak. Jalan lawannya hak kata Al-Quran, ya, al-batil wad dolal. Jadi Al-Quran akan memecah kumpulan manusia kepada dua kubu. Kubu kebenaran dan kubu kebatilan dan kesesatan. Itu sunnatullah. Manusia akan dipecah pada dua kubu. Maka al-haq wal batil bisa berdamai nggak? Nggak bisa. Ada orang mengharapkan perdamaian dunia. Dunia bisa damai nggak? Bisa nggak? Tidak pernah dunia bisa damai. Karena ada hak dan ada batil. Kalau damai, pasti hak semuanya. Dan itu bukan dunia. Ya, kalau ada Indonesia pengen bukan Indonesia lah, dunia ingin berdamai dengan Israel,
Gak bisa. Karena negara itu batil. Dia negara yang ilegal. Ya, negara penjajah. Jadi tidak bisa penjajahan itu disebut hak, maka selamanya akan bertentangan. Yang kedua, ketika kita membaca Al-Quran, kita akan bisa membedakan antara apa lagi? Ibu-ibu, ini nggak lupa kan? Ya. Karena kalau saya bicara terus, khawatir, nah ini kan buktinya lupa gitu kan? Coba renungkan, kalau kita baca Quran, kita bisa membedakan mana dengan mana? Antara halal wal haram. Innal halala bayyin, kata Nabi. Halal itu jelas. Wa innal harama bayyin. Haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Di antaranya ada yang ragu-ragu. Meragukan. Jadi terpecah. Saya hanya ada di jalan halal. Mereka di jalan haram. Terpecah dalam dua kubu. Yang ketiga, Quran itu membuat pembacanya bisa membedakan antara ini dua dari bapak tadi. Dari ibu-ibu. Ada? Ibu-ibu, bapak-bapak? Nyerah? Antum catat, nanti bulan depan kita tanya lagi. Nah, sifat manusia itu kan pelupa ya kan? Yaitu antara benar dan tidak benar. Kalau dalam bahasa Indonesia benar dan salah, tapi kita kan pakai bahasa Quran. Dunia pendidikan itu pakai bahasa Quran. Yaitu antara baik tadi saya bilang apa? Benar ya? Bukan benar. Itu sudah tadi al-haq ya. Antara baik dan tidak baik. Baik itu bahasa Arabnya albir, tidak baik itu bahasa Arabnya al-ism, dosa. Dan Ramadan kemarin rubuk ke-11 itu. Diawali dengan albir, ditutup dengan al-ism. Ya, kalau antum baca ayat 188 Allah katakan wala taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litaqulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Oh, ini baik, ini ism. Kita 100 orang tua punya standar apa itu baik. Masing-masing punya pemikiran baik menurutku. Tapi Allah menyatukan standar baik kita semuanya dengan standar Allah. Berikutnya, ketika kita membaca Al-Quran, kita bisa membedakan antara, ada yang lain? Antara, Ustaz Subri? Antara An-Nur wa Zulumat. Ya kan? Antara mana jalan cahaya, mana jalan-jalan kegelapan. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Itu kubu yang pertama. Kubu yang kedua, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Nah, kalau ada orang keluar minan nuri ilaz zulumat, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Jadi dunia dipecah pada dua kubu. Kubu yang masuk ke jalan cahaya, kubu yang keluar dari jalan cahaya. Apa itu cahaya? Bagaimana mendapatkan cahaya? Itu adanya di dunia pendidikan. Jadi dunia pendidikan jangan mengajarkan kegelapan. Tapi dia harus menanamkan cahaya. Berikutnya, ketika kita membaca Al-Quran, kita bisa membedakan antara apa? Ini kan judul kita sebenarnya tips mudah dialog dengan anak. Ya, kita ini dialog sama anak ngarahin kemana? Yang ngarahin ke standar itu dong, ya kan? Kita dorong dia, anak hidup punya standar. Kamu nih malu, tapi malu yang nggak pada tempatnya, misalkan. Saya malu kalau sholat berjamaah nanti dikira sok suci. Salah. Itu baik menurutnya, tidak baik menurut Allah. Jadi kalau kita dialog itu, kenapa saya oleh dengan ini?
karena kita mengarahkan dia untuk masuk ke kubu yang Allah ridhai. Ya, ke kubu yang Allah ridhai. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, dia akan bisa membedakan. Yang kelima apa? Yang keberapa? 6 ya? 5 ya? Yaitu antara, Ibu belum ada pendapat tadi? Apa Bu? Takut dan optimis bahasa Indonesia ya. Khauf dan roja gitu. Khauf dan roja. Ya bolehlah. Antara roja dan khauf. Baik, bagus. Ada yang lain, ibu-ibu? Yang ketujuh, ya Bu, silakan. Antara ridhonya Allah dan murkanya Allah. Ada yang lain. Itu udah berapa? 7 ya? Yang 8. Nah itu coba lihat Quran surah Al-Baqarah ayat 256. Ya, Allah la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Qad tabayyan. Udah jelas. Qad tabayyanar rusdu minal ghayyi. Mana jalan bimbingan Allah, mana jalan kesesatan. Ya, mana ar-rusd, mana al-ghayy. Jadi la ikraha fid din, enggak ada paksaan dalam beragama. Tapi agama ini menerangkan kepada kita semuanya, ini loh jalan ar-rusdu, ini jalan al-ghayy. Silakan Anda pilih, karena setiap jalan ada konsekuensinya. Boleh pilih ini konsekuensinya. Boleh ikut ini, ada konsekuensi. Nah, dunia pendidikan itu membuat seseorang terbiasa dengan jalan ini, karena dia cinta dengan konsekuensinya dan berharap dengan konsekuensi. Ibu-ibu, perhatikan, tidak boleh ada majelis dalam majelis, supaya berkah majelis kita. Kayaknya ini ditutup deh. Nanti yang masuk bareng. Baik, berikutnya, ketika kita membaca Al-Quran, kita bisa membedakan antara, apa lagi? Yang ngasih pendapat? Ya, ashabul yamin wa ashabus shimal. Ya, Masya Allah. Ya. Yang keberapa nih? 9 ya? Antara golongan kanan dengan golongan kiri. 9. Yang ke-10 antara, ibu kan katanya suka tadabbur ya. Apa? Antara golongan bisikan manusia dengan setan. Iya, ya. Oke, ya. Iya, yang lain ya. Udah bagus ya. Yang lebih bagus lagi ya. Ada yang lain Ibu ya? Silakan Bu. Bahasa Arabnya masih ingat Bu? Bainas sa'adah wasyaqawah. Mana jalan kebahagiaan yang sejati, bukan kebahagiaan yang kau kejar itu. Kau pikir punya uang banyak itu bahagia? Enggak. Ada kan penjudi sukses, kata seorang dai itu, dia punya bos dulu ketika berjudi, pendapatan sehari penjudi itu 2 miliar. Tapi kalau ketemu begini, kalimat pertama adalah, aduh saya stres nih, hari ini saya stres. Padahal setiap hari dapat 2 miliar. Ya kan? Tapi dia stres. Kalau kita hari ini masih stres, aduh dapur belum ngebul nih, stres gitu kan. Dia stres, dapat 2 miliar stres. Berarti kebahagiaan bukan di situ. Gitu. Itu yang membuat dai ini kan kemudian mencoba berpikir ulang, bukan ini jalan kebahagiaan. Nah, kata kebahagiaan itu dalam 6236 ayat hanya ada di Quran surat Hud ayat 104 sampai 108. Syaqiyun wa sa'id. Ada jalan kebahagiaan sejati, ada jalan penyesalan sejati. Ya. Dah. Udah berapa tuh? 11 ya? 11. Nah, cukuplah 11 saja. Nanti makin lama share lagi di grup. Berapa? Tambah banyak. Nah, definisi-definisi itu yang perlu kita jelaskan kepada murid-murid kita. Murid biologis kita. Supaya dia menjadi murid ideologis.
Caranya tentu dengan metode Quran mendidik yang sudah kita kaji sebelum-sebelumnya, baik dengan motivasi, dengan berkisah, dengan targhib, dengan tarhib, dan seterusnya. Baik, mohon maaf ini peserta di Lampung yang terlihat di layar itu slide apa ya? Tulisan apa? Boleh di chat di kolom chat. Yang kelihatan di layar itu slide apa sekarang? Slide undangan, baik. Sampaikan kalau nanti materinya nggak kelihatan slide. Baik. Maka kemudian kalau kita sudah paham tentang kemana arah dialog kita diarahkan kepada anak-anak kita sudah paham, kita sudah senang, kita sudah bahagia pada titik itu, barulah kemudian kita mulai berdialog dengan mereka. Ya. Nah, materi kali ini karena rangkaian tahun ini kan kita bedah buku ya. Ada 4 buku yang bagus kita pilihkan untuk menjadi ya pengisi lemari perpustakaan antum. Pengisi lemari aja. Kalau bacanya saya nggak yakin. Makanya ini harus dibedah karena apalagi kalau udah dibedah kan, udah nggak usah dibaca, udah dibedah ya. Satu, solusinya ajak anakmu ngobrol. Kedua, anak bertanya, Anda kelabakan. 3, anak bertanya, orang tua tidak kelabakan. Yang keempat, pertanyaan anak seputar keimanan. 4 buku ini silakan dibeli dan diletakkan di perpustakaan. Yang pertama, ayah bunda semuanya, kita ini ada pada fase di mana anak-anak kita lebih berani hari ini. Coba bandingkan sama kita dulu dengan orang tua kita, kayaknya pertanyaan anak-anak kita hari ini lebih berani. Kenapa anak kita lebih berani? Karena derasnya informasi yang membuat anak menjadi lebih berani. Informasinya semakin banyak, semakin luas, aksesnya luar biasa. Ya. Jangan lupa ya Bunda, tetap komitmen, karena saya sudah masuk ke kelas-kelas antum semuanya, mohon anak-anak kita tidak diberi handphone. Masih istiqomah semuanya? Enggak semuanya nih kayaknya. Masih istiqomah? Kan, enggak semuanya kan? Suaranya, kalau istiqomah rame kan? Coba sekali lagi ketiga. Masih istiqomah? Enggak, ini enggak semuanya. Ya. Jadi mohon antum istiqomah, tidak memberikan handphone kepada anak antum kecuali untuk menyerahkan tugas. Istiqomah. Tega, nggak apa-apa. Insya Allah demi kebaikan kita semuanya, bukan hanya anak antum, kebaikan kita semuanya nanti. Kesuksesan kita bersama. Yang kedua, penyebab anak hari ini lebih berani adalah karena kita pun sudah mengenyam pendidikan yang lebih modern, sehingga kita itu lebih mudah menerima pertanyaan-pertanyaan anak kita dibandingkan orang tua masa dulu. Mungkin kalau orang tua masa dulu sebagian masih pakai ilmu pokoknya. Kalau nggak nurut harus ikut. Nah, tapi di masanya cocok. Kita pun nurut gitu. Nah, di masa hari ini kita lebih siap menerima pertanyaan, lebih mau dialog, anak-anak kita pun informasinya banyak. Nah, hati-hati kalau pertanyaan anak tidak kita jawab, itulah sebenarnya yang membuat anak-anak selanjutnya malas bertanya dengan kita. Ketika kita tidak menjawab, hati-hati juga itu akan mematikan rasa ingin tahu daripada anak-anak kita. Jadi tidak ada pertanyaan yang bodoh. Tidak ada pertanyaan tidak baik. Ketika anak itu bertanya berarti dia berpikir. Maka siapkanlah waktu kita untuk menjawab meskipun kita menjawabnya sambil kerja, ya, sambil ngepel, sambil nyuci piring, nggak apa-apa, ngobrol. Ya, dan jangan bosan kalau anak kita mengulang pertanyaan atau bertanya tapi lebih mendalam lagi, nggak apa-apa. Jawab saja.
Yang penting kita tektokan dengan anak kita masih terus-menerus. Tapi saya kira kita setuju ya, bahwa anak-anak kita itu, ya, itu punya kemampuan merekam jawaban orang tuanya yang sangat mencengangkan. Dia akan bilang, dulu kan Abi pernah bilang. Nah, pernah bilang itu berarti dia merekam tuh. Ya, dulu kan Abi pernah bilang begini, itu merekam di sana. Nah, karena itu ya dari sini kita melihat betapa pentingnya kita itu menjawab pertanyaan, apalagi kalau menjawabnya tidak asal-asalan, menjawabnya dengan benar. Maka ketika murid kita bertanya, itu menunjukkan murid kita punya minat. Atau murid kita dalam kondisi belum paham. Meskipun sangat boleh jadi murid kita sudah paham. Tapi karena kita ini masih terlalu sibuk, dia cari perhatian. Ya, ketemu ya dengan anak-anak kita yang cari perhatian ya. Caper. Ya kan, cari perhatian. 4 tahun kita bersama, kita banyak belajar bersama lah bagaimana mengolah anak-anak yang ini, yang menunjukkan minat, yang memang dia belum paham atau yang cari perhatian. Nah, kalau kita melihat anak kita ini sebenarnya udah tahu jawabannya, tapi kok dia masih bertanya. Nah, jangan sebel, jangan-jangan anak itu pengen lebih berlama-lama dengan kita yang sibuk ini gitu. Ya. Jadi kita harus punya sensitivitas. Oh, anak ini pengen ngobrol dengan kita. Ya udah, ajak aja ngobrol anak kita. Ajak ngopi berdua, ya. Kita harus terbiasa mentreat, ya, suami mentreat istrinya ngopi berdua, udah pernah kita bahas. Kita mentreat anak-anak kita satu-satu ngopi berdua. Nah, ini penting untuk membangun bonding. Ya, membangun bonding. Baik, ayah bunda seluruhnya, kalau ada anak yang bertanya, Bi, berapa jumlah bintang di langit? Bi, berapa jumlah anak kucing yang lahir dari kucing tersebut? Ini anak kita punya potensi cinta ilmu matematika ini. Ya, maka kuatkan matematikanya karena dia senang berhitung. Kadang-kadang dari pertanyaan itu kita bisa lihat anak kita tuh minatnya ke arah mana. Meskipun belum tentu benar, ya, tapi motivasi itu perlu dikuatkan. Pada akhirnya, kalau anak itu gemar bertanya, maka kita sedang membantu dia memiliki kecerdasan majemuk. Yang itu dibangun karena kita membiasakan iklim kritis, cerdas, kreatif. Di kecerdasan majemuk itu terbangun dari sifat kritis, cerdas, dan kreatif. Ya. Jadi Nabi SAW itu sifatnya ada 4. Ya, siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Ya, siddiq yang dibalut bil amanah, tabligh, wal fatonah. Kepada itulah yang kita ingin arahkan anak-anak kita. Dia jujur, dia amanah, dia menyampaikan, dia cerdas. Kritis, cerdas, kreatif. Baik, karena itu ketika anak-anak kita bertanya, ada beberapa adab yang perlu kita pertimbangkan dalam menjawab pertanyaan anak. Yang pertama, bersabar. Jadi adab yang pertama adalah rawat kesabaran kita meskipun kita ini sedang bad mood. Bad mood itu dengan macam-macam. Ya, yang jelas ibu-ibu kalau akhir bulan bad mood. Ya, Bu? Enggak, bagus. Jadi kalau akhir bulan bad mood. Ya. Kalau bapak-bapak bad moodnya pas kapan? Pas datang bulan. Iya, Pak? Enggak. Bad mood, ya kan? Kalau ibu-ibu akhir bulan, kalau bapak-bapak pas datang bulan, itu bad mood. Nah, meskipun bad mood, rawatlah mood selepas kerja, tetap rawat mood. Jangan sampai bad moodnya kita menular kepada anak kita.
karena anak kita bertanya malah dipersepsikan macam-macam. Yang disebut bersabar juga adalah meskipun kita sedang melakukan pekerjaan rumah, jawab saja pertanyaan anak kita. Itu mahal kok. Dia mau bertanya sama kita itu mahal. Nanti ada masa mungkin beberapa anak kita di masa tersebut nggak pernah nanya sama kita. Ya, nggak pernah nanya sama kita. Apalagi kalau dia punya orang tua tipikal pengawas penghafal Quran, ya. Kan ada tipikal pengawas penghafal Quran. Udah berapa hafalannya? Gitu kan? Atau sekarang harus hafal. Itu terus-menerus begitu, anak kita bad mood. Dia nggak mau ngomong sama kita. Karena wajah kita wajah pengawas penghafal Quran. Yang ketiga, jangan membentak anak untuk berhenti bertanya. Kamu ini nanya melulu. Ya, jangan pernah. Mungkin anak kita bertanya ulang karena dia lupa. Atau dia pengen mentakkid ulang, pengen ingatin. Terjawab saja. Ya. Sekali lagi, kebersamaan kita dengan anak-anak kita nggak lama. Sebentar, hanya sekitar sampai umur 12 tahun kan. Setelah itu kalau anak kita di pondok, sudah hilang. Ya kan? Anak saya tinggal satu lagi nih dah, tinggal satu. Ya, udah lain udah hilang semua ini. Jadi kalau udah hilang nggak ada yang nanya Pak, pasti kalau udah hilang nggak ada yang nanya, ya kan? Ibu-ibu kalau udah hilang anaknya ada yang nanya, itu siapa yang nanya itu? Jadi kalau udah hilang semuanya, udah sepi rumah itu, maka bersyukurlah kepada Allah kalau masih ada yang nanya. Yang kedua, adabnya adalah benar. Jawaban kita sebagai orang tua harus benar. Jawaban benar itu pendek, tidak berbelit-belit. Yang kedua, bukan jawaban sembarangan. Misalkan, ini jawaban sembarangan. Umi, ibu guruku kok gendut ya? Ya kan? Kok gendut ya? Kalau di kita kan nggak ada ya. Ibu guruku kok gendut ya? Padahal ibu gurunya sedang hamil. Ya, nah dia nggak tahu ibu gurunya sedang hamil. Dia ngasal, oh biasa ibu gurumu tukang ngemil. Oke, dia gendut gitu kan. Nah itu hati-hati, jangan sembarang jawab. Jangan-jangan ibu gurunya sedang gendut karena hamil. Jadi tidak boleh jawab sembarangan. Ya. Berikutnya, siap jujur mengatakan tidak tahu. Wah, ibu tidak tahu. Nanti ibu cari tahu ya. Nah, itu adab menjawab. Jangan sok tahu, ya kan? Umi, kalau di surga nanti ada es krim Wallace nggak? Ada, insya Allah ada. Tapi cukuplah jawab yang umum. Ya, Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah berkuasa terhadap apapun yang kau inginkan. Umum aja jawabannya. Jangan bilang es krim Wallace ada. Jadi kalau es krim Wallace ada, nanti pabriknya di mana? Nomor PIRT-nya berapa? Dan seterusnya. Berikutnya, bimbing proses. Ini adab. Ini juga bagus ya, menjawab dengan membimbing proses. Itu mendorong kita bergerak menjadi fasilitator Islami. Ya. Apa bedanya fasilitator Islami dengan tidak Islami? Fasilitator tidak Islami, dia mendorong anak bertanya, tapi tidak mengarahkan pada satu nilai yang ada dalam Quran. Jadi, kalau fasilitator Islami, dia banyak bertanya, mengarahkan kepada nilai-nilai yang 11 tadi, yang kita sebutkan dalam Quran. Diarahkan, tanya jawab tanpa sadar, anak diarahkan ke arah sana. Itu fasilitator Islami. Maka dalam diskusi tanya jawab itu, bimbinglah prosesnya, arahkan kepada referensi buku-buku yang tepat. Dan arahkan murid kita bertanya kepada sosok yang otoritatif menjawabnya. Misalkan, kalau kita punya kakeknya pejuang kemerdekaan. Ya kan? Anak kita nanya, Bi, gimana dulu melawan penjajah itu?
Kita bilang, coba kamu tanya sama kakek. Kakekmu pernah merasakan. Dia otoritatif. Nah, istilah otoritatif ini perlu. Otoritas ilmu. Ya. Kepada siapa orang itu berhak percaya perkataannya. Otoritas. Orang yang bisa paham, oh ini otoritatif, ini tidak otoritatif, orang itu adil. Jadi manusia yang adil dan beradab, adil itu adalah salah satunya mengenali otoritas dan siap tunduk kepada otoritas. Ya. Nah, termasuk dalam bab merekayasa dunia pendidikan antara wali kelas dengan wali murid, mungkin saya ingatkan reminder bahwa kita perlu membangun lingkungan terus-menerus saling menguatkan antara wali. Wali kelas, para muaddib-muaddibah di sekolah adab, perlu memahami apa kelebihan-kelebihan daripada wali murid. Ya, mungkin ada seorang ayah, dia pakar peternakan, dia pakar pertanian, dia pakar bisnis, dia pakar IT, dan seterusnya. Nah, itu nanti jadi bahan. Nah, ayahmu itu terbaik di bidang ini. Kamu harus belajar dengan dia. Dikenalkan oleh wali kelas. Maka murid itu selalu mendengar kata wali kelas. Wali kelas yang mengarahkan itu, maka kita sudah menciptakan sistem anak yang trust kepada ayahnya. Sebaliknya, ayahnya juga begitu. Dia sampaikan, nah, gurumu itu, dia menguasai berbagai cabang ilmu dasar. Engkau berbahagialah belajar dengan gurumu itu. Saling menguatkan. Ini rekayasa dunia pendidikan. Sehingga anak baik mendengarkan kata wali kelas maupun wali muridnya, dia sama-sama paham dan tunduk. Jadi tidak benar kalau ada kondisi, Ustadz, anak saya kok lebih percaya kata muadibnya daripada kata saya. Berarti kita perlu lakukan rekayasa ulang. Karena kondisi itu nggak boleh dibiarin. Ya, itu bukan kebanggaan. Bagi sekolah adab juga nggak kebanggaan kalau muadib lebih dipercaya daripada wali murid. Tugas kami di sekolah adab adalah membuat ayah bunda semakin otoritatif dan ditrust kepada anak-anak, ditrust oleh anak-anak, dipercaya oleh anak-anak. Jadi bimbing prosesnya. Berikutnya, adab menjawab pertanyaan anak itu adalah mendorong anak menganalisis sebab akibat. Ini akan merangsang daya nalar anak dengan membandingkan antara dua pilihan. Ya. Jadi misalkan anak kita nanya, "Bi, aku kuliah jurusan pertanian apa jurusan manajemen?" Gitu kan? Jangan kita jawab, pertanian aja karena gini, enggak. Dialog kita ngobrol, coba engkau analisis. Satu, passionmu bidang apa? Dua, kamu pengen berkontribusi untuk agama, memperjuangkan agama ini lewat jalur mana? Ya kan? Kalau engkau kuliah di sini, coba lihat dosen-dosennya siapa, pelajarannya apa. Nah, jadi itu menggabungkan antara membimbing proses dan mendorong analisis sebab akibat. Jadi anak kita yang akan memilih, bukan pilihan kita. Jangan sampai nanti, kan Abi dulu bilang ini, ternyata nggak seperti ini. Ya, kita yang membimbing anak-anak kita untuk menganalisis. Ya, menganalisis. Dan itu akan merangsang daya nalar daripada anak-anak kita. Berikutnya, adab menjawab pertanyaan anak adalah tidak harus langsung dijawab kok. Ya. Tidak harus semua pertanyaan langsung dijawab, tapi juga jangan kita diam. Ya, sampaikan. Coba kamu pikir dulu deh. Masa coba nanti Abi tunggu. Kita tunggu, dia mikir. Atau coba kamu cari dari sumber ini. Sampaikan ke Abi, nanti Abi benerin atau Abi katakan kurang benar. Jadi dialog itu dialog yang mencerdaskan, dan anak itu cerdas kalau dia terbiasa berpikir, kreatif. Ya, memang persoalan kita hari ini ada aplikasi namanya ChatGPT, ya kan? Ini persoalan ini. Jadi diinstal aplikasi di sini, semua pertanyaan anak kita dia nanya kepada ChatGPT, kejawab itu semuanya. Nah ini hati-hati. Ini kita perlu mengambil manfaat ya. Pada akhirnya ChatGPT nggak bisa dibendung. Semua vendor mengeluarkan ChatGPT masing-masing.
Bermacam-macam. Kita nggak bisa lawan, udah pasti akan ada. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita mengambil manfaat dari itu. Berarti kan kita harus lebih cerdas lagi. Menjadikan itu sebagai tools bagi kita untuk semakin kreatif lagi, terbantu dengan itu gitu. Ya. Meskipun, nah apa yang kurang dari ChatGPT? ChatGPT itu nggak bebas nilai. Ya, nggak bebas nilai. Coba antum tanya, bolehkah saya minum khamar? Sok tanya. Dia akan menjawab, saya adalah sistem yang tidak didesain untuk memutuskan yang terbaik untuk Anda. Semua aplikasi begitu kan? Semua aplikasi vendor pengeluaran ChatGPT saya teliti, jawabannya begitu. Saya tidak didesain untuk meneliti, untuk memutuskan yang terbaik buat Anda. Ya. Dia ada lebihnya, ada kurangnya. Ya secara umum bagus juga sih, artinya yang memutuskan tetap kita. Ya. Yang memutuskan tetap kita, tapi dia kasih kelebihannya ini, kekurangannya ini. Ada positifnya juga, tapi juga dia tidak memutuskan sesuatu yang sebenarnya mudah untuk diputuskan. Baik, berikutnya. Ini adab menjawab pertanyaan anak. Bagaimana adab mendorong anak yang pendiam tapi bertanya? Gitu kan? Nah, ini memang perlu treatment ya. Pertama, biasakan dengan 5W1H. Who, when, where, what, why, dan how. Ya. Karena kunci terbiasa dalam bertanya dapat dilakukan dengan rumus pertanyaan di atas. Ya. Nah, why engkau hidup di dunia ini? Kita tanya. When, kapan engkau akan mati? Ya kan? How, bagaimana engkau akan mati? Where, di mana engkau memilih akan mati? Who, akan menjadi siapa engkau di dunia dan akan menjadi siapa engkau kelak di akhirat. Tambahin lagi whom, kepada siapa engkau akan berkhidmat. Itu pertanyaan-pertanyaan filsafat. Ya. Kalau Bapak Ibu bertanya, ilmu filsafat itu apa? Ilmu tentang memahami realitas dan kehidupan dunia. Itu definisi filsafat. Dan itu ilmu agama. Agama kan bicara tentang bagaimana realitas, bagaimana melihat kehidupan dunia ini. Hanya saja kalau para filosof Yunani kuno berpikir dengan pikirannya, maka ada filsafat Islam. Kita berpikir dengan bimbingan wahyu. Tapi makna filsafat itu adalah membaca realitas dan membaca maksud kehidupan. Yang kedua, untuk mendorong anak kita bertanya, sediakan buku bacaan positif. Itulah kenapa anak-anak kita sejak kecil jauhkan dari handphone, supaya dia terbiasa membaca. Nggak apa-apa, sebagian uang kita belikan buku. Ya, belikan buku. Kalau ternyata kita sulit membeli buku, perbanyak saja perpustakaan di sekolah adab kita, buku-buku kumpulkan di situ, kita buat agenda membaca. Ya. Mungkin ada satu hari membaca dan buat resume. Jadi nanti untuk kelas besar, ya kelas 4, 5, 6 kita buat satu momen di mana hari itu hari membaca dan ada resume. Ya. Kemudian ada hari dia mempresentasikan hasil bacaannya dengan PowerPoint. Dia presentasi di depan. Itu nanti pekerjaan kelas 4, 5, 6. Karena orang yang terbiasa membaca diuji dengan dia paham nggak yang dia baca, bisa menyampaikan nggak sampai ke arah sana. Ya, jadi sediakan buku bacaan positif. Atau kalau anak kita malas bertanya, kitalah yang dulu lebih banyak bertanya kepadanya. Nah, ayah bunda seluruhnya, di antara pertanyaan-pertanyaan anak kepada kita, tentu pertanyaan macam-macam. Minimal pagi ini ada 3 kategori pertanyaan dasar. Pertanyaan di bidang akidah, di bidang akhlak, dan di bidang ibadah. Ini pertanyaan-pertanyaan sekolah dasar biasanya. Ya. Di manakah Allah berada?
Gimana, Bu? Allah berada di mana? Hah? Di Bapak-bapak? Di ayat di mana? Allah di mana? Jawab di arsy. Allah itu ada di arsy. Arsy-nya Allah, ya, Allah ada di arsy-nya. Nah, cukup aja kalau sekolah dasar begitu aja. Ya, jangan tambah-tambahin. Di arsy-nya Allah. Di mana Allah? Allah ada di arsy. Siapakah Allah? Apa jawabannya? Allah itu siapa? Badi'us samawati wal ardh. Allah itu yang menciptakan langit dan bumi dan seisi. Mengapa Allah itu hanya satu? Kenapa Allah itu hanya satu? Allah itu kenapa cuma satu ya? Karena kalau Allah itu lebih dari satu, ya, maka akan terjadi pertikaian di antara Tuhan. Mengapa Allah itu hanya satu? Kalau lebih dari satu, maka Allah itu tidak esa. Ya, maka akan terjadi kompetisi di antara Tuhan. Bagaimana cara menolong Allah? Pertama, cara menolong Allah adalah dengan beribadah kepada Allah. Dengan mentaati semua perintah Allah. Dengan mencintai Allah. Itu saja cara kita menolong Allah. Allah tidak butuh pertolongan kita, tapi Allah memerintahkan kita menolongnya. Ya, beda ya. Allah kan nggak perlu ditolong. Iya, Allah nggak perlu ditolong. Kita nggak nolong, Allah sudah maha besar, maha kuat. Tapi Allah memerintahkan kita untuk menolongnya. Bukan karena Allah butuh pertolongannya. Bukan Allah membutuhkan pertolongan kita, tapi Allah ingin menguji siapa di antara kita yang taat kepada perintah. Intan surullaha yansurukum. Makanya Allah kasih keutamaan bagi siapa yang ingin menolong Allah, Allah akan tolong dia. Wa yusabbit aqdamah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Jadilah kalian penolong-penolong agama. Benarkah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari tanah? Benar, laki-laki diciptakan dari tanah. Perempuan diciptakan dari laki-laki. Makanya perempuan itu dia kalau sudah mencintai laki-laki jangan dikhianati. Ya, jangan dikhianati. Karena dia adalah bagian daripada diri kita. Ini pertanyaan akidah. Berikutnya, pertanyaan tentang akhlak. Kalau pacaran itu dibenci Allah, mengapa temanku yang pacaran bisa hafal lebih banyak sampai 8 juz dia udah hafal? Nah, kalau yang pacaran bisa hafal 8 juz, ya, kalau antum enggak pacaran, insya Allah Allah akan mudahkan antum 18 juz. Karena dengan pacaran itu membuat engkau tidak akan fokus dengan Allah. Engkau akan berpotensi sakit hati. Yang jelas kantongmu akan kering. Jadi jangan kita salahkan pacarannya, jangan. Ya. Kalau pacaran disalahkan nanti udah langsung berhenti diskusinya kan? Kan diskusi udah berhenti. Pacaran haram. Aja ikut. Ada anak-anak diajak dulu yang terbaik, yang terbaik. Coba kalau pacaran apa yang akan terjadi? Apa potensi-potensi yang mungkin terjadi kalau berpacaran? Ya. Jadi cara menjawab itu jangan langsung menyalahkan apa yang dilakukan, tapi cari yang terbaik. Kan begitu kemarin Hasan Al-Banna cara menjawab kepada anak-anaknya juga begitu. Mau nggak aku belikan yang terbaik, buku yang terbaik, dan seterusnya.
Kenapa anak perempuan harus pakai jilbab? Dan jilbabnya harus syar'i. Ya, menutup dada dan pinggul. Ya. Kenapa harus pakai jilbab? Kenapa, Bu? Ibu-ibu yang jawablah ya. Kenapa ibu pakai jilbab? Satu jawabannya, karena Allah. Ya memang selesai kalau karena Allah. Kita harus diskusi ya kan. Karena apa yang bisa dipahami? Karena Bu, ibu-ibu yang jawab nih, jangan bapak-bapak. Ibu-ibu kenapa pakai jilbab? Karena perempuan itu indah kalau dia bisa diskusi kayak permen ya. Permen itu kalau nggak dibungkus, dilalerin kan? Datang semua orang. Tapi kalau dia dibungkus, dia awet, terjaga. Ya kan? Buat diskusi yang masuk logika dia. Ya, dia jadi terhormat, dia jadi mulia, dia diberkahi. Dan itu wujud syukur kepada Allah yang sudah memberikan kita kecantikan. Ditutupi, dirawat, kecuali nanti untuk suamimu. Ya, untuk suamimu. Umi, kenapa kalau di rumah pakai baju lengan pendek? Apa jawabannya? Karena di rumah itu ya tidak ada mahram. Jadi semua ayah boleh melihat, bunda boleh, anak-anak boleh melihat, tapi kalau sudah keluar rumah itu aurah, sesuatu yang ditutupi. Kita harus punya sifat malu. Jadi kepada anak-anak sebaiknya dahulukan berbicara tentang yang sifatnya keutamaan, motivasi, jangan dosa. Karena dosa nanti arahnya kepada neraka. Ya, dan kita sudah diskusi sebelumnya, jangan perbanyak masalah beratnya hukuman Allah kepada anak-anak sekolah dasar. Tapi betapa cintanya Allah, itu yang didahulukan. 6 tahun ini kita bahas cintanya Allah. Kenapa kambingnya kok disembelih nanti Idul Adha? Kan kasihan. Kenapa itu? Kenapa kambingnya kok disembelih? Karena Allah menciptakan kambing untuk menjadi makanan bagi manusia. Tasbihnya, zikirnya adalah dengan disembelih. Dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail. Tapi kemudian Allah gantikan dengan ya domba. Kita boleh menyanyi apa tidak? Boleh nggak menyanyi, Bu? Bu, boleh nggak menyanyi? Pada diam ya. Lagi merenung. Bapak-bapak boleh nggak menyanyi? Boleh nggak? Boleh. Baru kemarin kita nyanyi lagu Indonesia Raya. Tadi posting itu di Instagram kan? Indonesia nyanyi kan? Kalau nggak boleh nyanyi nanti kita nggak nyanyi lagu Indonesia Raya. Kalau begitu yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh itu bersyair buruk. Aku tidak bisa hidup tanpamu. 33 kali dibaca. Ya kan? Dengan lagu, dengan apa? Nggak boleh. Jadi yang nggak boleh bukan nyanyiannya. Apa? Syairnya. Syair yang tidak boleh. Bukan nyanyiannya. Musik. Boleh nggak musik? Musik itu sesuatu yang keluar dari berkumpulnya dua hal yang dua zat ya. Ini contoh begini nih. Musik nggak? Ada nggak orang yang stres gini-gini? Kalau lagi kerjaan banyak, dia bilang nggak boleh musik. Tapi pas dia lagi stres, berarti dia sedang bermusik toh? Sedang bermusik kan? Apa hukum begitu? Kalau kita katakan musik haram, maka memukul ini haram.
Musik sesuatu yang keluar dari sesuatu. Ya. Tetapi, naam, kata para ulama, orang yang terbiasa dengan musik, dia akan jauh dari Quran. Ini psikologi aja. Kalau antum terbiasa dengerin musik, antum jadi jauh dari Quran. Tapi kalau antum senang dengan Quran, antum bukan membenci musik, tapi menganggap musik tidak lagi sesuatu yang prioritas. Gitu. Kalaupun perlu ada musik, lebih kepada pelengkap penderita saja. Ya, kapan-kapan antum perlu sebentar-sebentar, ya nggak ada masalah. Itu kalau orang sudah dekat dengan Quran. Sampai kemudian dia nanti pada akhirnya nggak butuh musik yang secara khusus. Gitu. Jadi cara diskusinya begitu. Ya. Jadi jangan katakan musik haram di awal, karena nanti bertentangan dengan ilmu alam itu tadi. Ini ilmu alam ini kita nggak bisa keluar dari musik. Ya, lantunan udara memunculkan musik, semak-semak belukar mengeluarkan musik, apa? Nada. Ya, nada. Baik, berikutnya ada pertanyaan, ibu pilih mana? Orang yang rajin sholat tapi rajin merokok, atau orang yang tidak merokok tapi nggak pernah sholat? Gimana ibu-ibu? Dia pengen bilang, Bu, aku ini nggak apa-apa yang merokok, kan aku rajin sholat. Daripada aku nggak merokok tapi nggak rajin sholat. Kira-kira begitu dia pengen bilang begitu. Terus sih, ibu jawab apa? Bapak jawab apa? Nggak ada pilihannya di sini. Nah, gini cara jawabnya. Nah, hidup ini jangan dibatasi dengan pilihan-pilihan kehidupan yang terbatas. Ya, dua pilihan yang kau berikan itu bukan satu-satunya pilihan di dunia. Engkau harus bisa membuat pilihan yang lebih baik di antara pilihan-pilihan kehidupan. Dan itu bersumber daripada Al-Quran. Al-Quran akan membuat engkau bisa memilih yang terbaik. Gitu. Ya. Jadi membuat anak kita berpikir. Nah, kalimat tadi itu udah kalimat filsafat, udah ilmu kalam. Ya, membuat anak berpikir. Contoh lain. Ya. Contoh lain ya. Ibu mau minum apa? Minum susu atau khamar? Minum susu atau khamar? Ibu jawab? Bapak jawab? Salah jawabannya. Ibu mau pilih susu apa khamar? Jawablah dengan nak. Bagus. Susu itu banyak kalsiumnya. Ya. Jawaban kita kalau secara ilmu kalam adalah itu bukan pertanyaan. Karena engkau sedang bertanya dengan ayah yang solih atau bunda yang solihah, ayah bunda tidak mungkin disuruh memilih antara khamar dengan susu. Karena itu bukan pilihan bagi orang beriman, inal halal bayin wa inal haram bayin. Ya. Yang disebut pilihan adalah yang engkau berpotensi bingung. Yang karena bingung, engkau harus istikharah, gitu kan? Ya Allah, saya sholat istikharah, ya Allah, saya mau ikhtiar memilih antara khamar apa susu. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa anta allamul ghuyub. Perlu nggak? Nggak perlu. Lawang udah jelas halal bayin wal haram bayin. Maka sesuatu yang tidak perlu ikhtiar, makanya disebut ikhtiar itu mengandung kata khairun. Kalau ada yang tidak mengandung khairun, tidak mengandung baik, tidak perlu ikhtiar. Tidak perlu ikhtiar, tidak perlu istikharah. Nah, ini hanya perlu bisa gini. Makanya Bapak Ibu, untuk bisa dialog dengan anak kita, banyak baca buku ilmu kalam nanti. Ulama dulu menulis ilmu kalam ini. Dengan ilmu kalam lah Imam Asy'ari bisa mengalahkan Mu'tazilah. Dengan ilmu kalam lah para Mujassimah, Musyabbihah, Mu'attilah itu berhasil dikalahkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan pakai ayat Quran.
Karena kalau pakai ayat Quran sama-sama hafal Quran ini masalahnya. Mu'tazilah itu hafal Quran. Ya, Mujassimah itu hafal Quran. Kalau pakai ayat sama-sama pakai ayat. Maka itulah sejarah kenapa keluar ilmu kalam, bagaimana orang-orang yang sama-sama hafal Quran mencoba menggunakan pemahaman mereka atas Quran menggunakan bahasa yang difahami di zaman. Dan orang itu berubah dengan kata-kata kok. Coba kalau kita lihat sekarang banyak kata-kata inspirasi kan, keluar motivasi-motivasi. Itu kalau direnungkan, intisarinya kan ada dalam Quran dan As-Sunnah sebenarnya. Tapi dibahasakan dengan bahasa kaumnya. Nah, kalau kita punya anak-anak gaul, anak milenial, dibahasakan dengan anak milenial. Gimana cara membahasakan? Nggak mudah memang. Karena kita tidak di zaman itu kan. Tapi anak-anak kita berdialog dengan anak-anak di zaman itu. Iya. Berikutnya, pertanyaan seputar ibadah. Mengapa Rasulullah SAW sholatnya menghadap selatan, sementara kita menghadap barat, Ki? Nah, gimana jawabnya? Pak Alan, apa jawabannya? Apa jawabannya? Apa Ustaz Rudi? Ada yang berani jawab? Gak apa-apa salah. Iya, Masya Allah. Ternyata ilmu ibadah ada hubungannya sama ilmu geografi. Iya kan? Belajar geografi jadi belajar ibadah. Ya, kata Nabi SAW dulu ada dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Janganlah sholat menghadap kiblat. Sholatlah kalian janganlah buang air kecil menghadap kiblat. Buang air kecillah menghadap selatan. Antum baca hadis. Wah, Nabi memerintahkan kita Nabi memerintahkan kita buang air kecil menghadap selatan. Antum ngadap mana? Buang air kecil. Ngadap selatan nggak? Kalau antum nggak ngadap selatan, berarti antum nggak ikut Nabi. Kan Nabi udah bilang, buang air kecil lah menghadap, jangan membuang air kecil. Oh, afwan, saya ulangin ya. Kata Nabi SAW, jangan buang air kecil menghadap selatan. Buang air kecil lah menghadap barat. Ya, hadis riwayat Al-Bukhari. Sementara antum hari ini di Indonesia buang air kecil menghadap selatan, tidak menghadap barat. Padahal Nabi memerintahkan menghadap barat. Berarti antum nggak ikut Nabi dong. Itulah kenapa hadis Nabi perlu dipelajari dengan syarah. Maka para wali murid tidak boleh membaca hadis hanya dari terjemah. Karena maknanya belum tentu pada apa yang ada diterjemahkan. Maka tadi dijelaskan kalau dalam peta Yaman, Makkah, Madinah, Syam, itu peta. Ketika Nabi berada di Madinah, Nabi tidak mungkin buang air kecil menghadap selatan karena selatan itu adalah kiblat. Nabi menghadapnya ke barat. Kita hari ini tidak mungkin menghadap barat karena kurang lebih barat itu arah kiblat. Meskipun barat bukan arah kiblat sebenarnya. Arah kita itu 297 derajat. Ke arah kanan sedikit. Berikutnya, kenapa kita sholat terus 5 kali sehari? Kenapa tidak 1 kali saja dirapel? Ya. Nah, itu perlu dialog. Nah, coba kita ini kadang semangat, kadang rajin, kadang males. Ya, kadang prasangka baik, kadang prasangka buruk. 5 kali Allah bersihkan hati kita. Persis seperti di kamar mandi, seperti kita mandi 5 kali sehari. Boleh nggak aku sekali-kali sholat di rumah? Boleh nggak sekali-kali di rumah? Jawabannya, boleh. Tapi coba engkau pertimbangkan kalau di rumah, ya kan, engkau nggak dapat keberkahan berjamaah.
engkau tidak mendapatkan keberkahan, dihapuskan dosa. Dan coba engkau rasakan, lebih nikmat mana? Sholat sendirian apa sholat berjamaah? Jadi diskusikan sesuatu yang bisa langsung dirasakan oleh jiwa. Ya, karena kalau jiwa sudah merasa, dia akan lebih betah daripada sekedar taat. Orang yang membuat kita betah itu kan karena perasaan kita saja mungkin baru semangat sholat berjamaah, mungkin umur-umur 25 tahun. Ya, itu pun setelah kita merasakan nikmat. Ya, akhirnya kita berjamaah. Dulu-dulu mungkin enggak. Ya, jadi luar biasa kalau anak kita hari ini sudah rajin ke masjid, itu sudah luar biasa. Mama, aku sholatnya nggak apa-apa ya sambil geleng-geleng kepala gitu. Kira-kira kalau ada orang minta kepada mama sambil lari-lari, ya kira-kira mama marah nggak? Oh iya ya, nah kita sedang menghadap Allah, masa sambil geleng-geleng, gitu kan? Geleng-geleng itu orang India, kalau orang Indonesia nggak geleng-geleng kira-kira gitu. Berikutnya, mengapa Allah menciptakan ada yang kaya dan miskin? Kenapa Bu? Ada orang kaya dan miskin? Hah? Takdir Ustaz. Kenapa ada orang kaya dan miskin? Jawabannya? Antum mungkin ditanya begini nih, kenapa ada kaya dan miskin? Karena kalau semua kaya, nggak ada yang membantu. Jadi, kalau miskin semua nggak ada yang membantu ya. Jadi adanya kaya dengan miskin adalah supaya ada ta'awun antara si kaya dengan si miskin. Ada sifat sabar ketika diuji dengan kemiskinan. Ada ujian sabar dari kesombongan ketika diuji dengan kekayaan. Itulah Allah ciptakan kaya dan miskin. Maka resiko jadi orang kaya adalah dia membantu sesama. Ya, membantu sesama. Kenapa aku udah doa minta begini tapi nggak dikabulin? Kenapa nggak dikabulin? Jawab, kenapa nggak dikabulin? Jawabannya panjang ini. Ya, tidak ada doa yang tidak dikabulin. Engkau ketika berdoa harus yakin doamu dikabulin. Boleh jadi doamu belum dikabulkan hari ini, karena kalau dikabulkan sekarang, engkau nanti jadi sombong. Ya. Di Mesir ada begini di Mesir ya. Kemarin kan anak ke Mesir tuh ya. Ketemu kisah ada mahasiswa S1. Dia di luar kampus itu dikenal sebagai ahlul Quran. Hafalannya 30 juz, bacaan imamnya bagus, mengajar Quran. Pokoknya bagus lah, bacaan Quran bagus. Tapi ketika dia kuliah S1, materi ulumul Quran, dia nggak lulus. Materi itu nggak lulus. Bukan nilainya B, C, bukan itu. Nggak lulus. Harus ngulang. Maka dia tanya kepada gurunya, dosennya. Syekh, kenapa saya nggak lulus? Apa kata Syekhnya? Nanti aja kau lulusnya. Kalau lulus sekarang kau sombong. Ini model penilaian seperti apa nih kayak gini kan? Nah itulah namanya Syekh itu suka-suka dia kasih nilai. Bagi dia menganggap Anda belum bisa lulus sekarang. Kalau lulus sekarang Anda sombong. Terlebih dengan sudah dikenalnya Anda di Mesir ini sebagai ustaznya begini. Anda belum tentu lulus. Bagaimana dia bersabar dengan hal itu? Gitu kan? Jadi kadang-kadang kenapa doa itu tidak dikabulkan? Allah mengkabulkan tapi ada masanya. Tapi Allah cicil dulu dengan apa? Dengan hal-hal yang lain yang tidak engkau minta. Coba engkau hari ini bisa bernafas, matamu bisa sehat. Engkau nggak minta, tapi Allah berikan. Nanti ada waktu yang tepat Allah akan berikan kepadamu. Saat itu engkau merasakan betapa bahagianya engkau punya Allah. Baik, ayah bunda seluruhnya, tentu masih banyak yang bisa kita bahas, tapi karena waktu yang terbatas, kira-kira sampai di situ dahulu, ya. Pada intinya adalah
kita sedang belajar untuk menjadi orang tua yang terbaik bersama-sama. Nah, orang tua yang terbaik itu harus mau ngobrol. Tidak ada dunia pendidikan tanpa ngobrol. Tapi ngobrolnya kita juga jangan ngalor ngidul dan juga jangan tidak punya arah. Selain adab menjawab pertanyaan ini telah kita pahami, tentu kita berharap dengan ngobrolnya kita menjadi kita mendorong anak-anak kita bisa menjadi semakin cerdas. Ya. Ala kulihal demikian yang dapat kami sampaikan. Kita coba evaluasi kehadiran kita di Sarat ya. Kita sudah sempat singgung bulan lalu bahwa kehadiran kita itu agak menurun keistiqomahan tepat waktunya. Ya. Jadi kalau dulu itu jam 6.45 sudah hadir. Kalau sekarang kita agak mundur. Nah, ini perlu dikuatkan kembali, ikhwan. Karena kalau kita tidak terbiasa berusaha tepat waktu, satu, yang sudah tepat waktu nanti akan mundur, mempengaruhi. Nah, nanti yang sering terlambat punya dosa jariah, membuat yang tepat waktu jadi nggak tepat waktu. Jadi saya berpikir ya, sebagian singgung, saya kira perlulah sekali-kali kita buat treatment. Namanya hisab. Hasibu qabla antu hasabu. Hisablah sebelum kita dihisab. Jadi kalau kita terlambat, anggap itu sebuah dosa bagi kita. Sebagaimana dulu Sayyidina Umar terlambat sholat asar, kemudian diwakafkan tuh setengahnya. Nah, Ana tidak minta antum wakaf rumah nantinya, tapi saya kira kita cukup hisab. Katakan, ya, usulan dari antum. Nilai 50.000 kecil itu untuk menghisap keterlambatan kita. Ya Allah, saya mohon ampun kepada Allah hari ini terlambat ya Allah, di 50.000. Gitu kan? Kalau 50.000 terlalu kecil, antum tambahin aja 500.000 ya Allah. Siap kira-kira? Oh enggak siap deh. Siap Bu? Siap Bapak-Bapak? Ya, cuma sebagian yang siap. Nanti kita renungkan, ini baru belum ketetapan ya. Cuman kita perlu membangun bi'ah tepat waktu tanpa hisab sebenarnya. Tapi sesekali memang manusia itu perlu hisab. Jadi setelah itu nanti setelah stabil kita balik lagi. Karena penting, tepat waktunya kita akan mendorong anak-anak kita tepat waktu. Saya mengamati ada 2-3 anak yang sering terlambat. Dan tentu kita sudah punya konsekuensi, kesepakatan bersama kalau anak itu lebih dari sekian terlambat. Konsekuensinya apa Bu? Apa Bu? Baca SOP kembali. Konsekuensinya adalah sangat mungkin anak itu tidak lulus. Karena itu bantu anak-anak kita tepat waktu, berawal dari bantu diri kita untuk berusaha tepat waktu. Kecuali uzur syar'i, ban bocor, ya, diare, ya, bibir pecah-pecah, nah, itu silakan segera kabarin wali muridnya untuk disampaikan. Baik, saya kira cukup sekian. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan atas materi yang disampaikan oleh kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan tadi tidak hanya masuk di kanan dan keluar di kiri. Sarang apa nak? Ya, baik. Jadi selanjutnya mungkin ada sesi tanya jawab, tapi mungkin karena waktu yang terbatas ya. Jadi dibataskan mungkin 3 cukup ya. Baik, 3 pertanyaan. Dan sembari mengumpulkan pertanyaan, mungkin ada apa namanya infak keliling. Ya, baik, nanti akan keliling untuk infaknya, ya. Dan mungkin ada yang ingin bertanya dari bapaknya terlebih dahulu. Oh, boleh bapak. Zebrawi dari Golkar apa ya?
Baik, kepada peserta yang di Lampung sama Bekasi, sekarang sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wido atas penjelasan dan materinya terkait dengan metode berdialog dengan Allah. Ada sedikit pertanyaan yang menggelitik dari saya terkait dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa Qul huwallahu Allah samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bahwa tidak ada yang menyerupai Allah dan kita tidak boleh menyamakan Allah dengan Allah. Terkait dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari Imam Asy'ari yang mentakwil ayat Ar-Rahman al-Istiwa, bahwa kalau kita menggunakan makna dari tafsir Quran sendiri kan menyatakan bahwa Allah itu bersemayam di arsy. Nah, ini bagaimana Ustadz? Tadi kalau kita align dengan yang disampaikan materi bahwa jika ada pertanyaan oleh anak kita, di manakah Allah atau ain Allah, tadi Ustadz menjelaskan bahwa jawab saja arsy. Tapi kalau kita menilik dari yang diajarkan oleh Imam Asy'ari, ini kayaknya bertolak belakang. Pertama, yang kedua, kalau kita compare dengan apa yang disampaikan oleh kaum Mujassimah, itu cenderung mewujudkan Allah, merepresentasikan Allah, dan mempersonifikasikan Allah. Dan ini saya juga membaca artikel dari Kementerian Agama RI tentang pertanyaan tadi juga. Ini disampaikan, kira-kira kalau ada anak kita bertanya di mana Allah, di sini ada tuntunan juga Ustadz dari Kementerian Agama RI. Menurut Kemenak, ini sebenarnya inline juga yang disampaikan oleh Imam Asy'ari. Bagaimana Allah, di mana Allah, maka jawablah Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Kemudian Ia tidak bertempat dan tidak mengalami waktu. Nah, ini resmi dari situsnya Mas Ustaz. Nah, ini kira-kira seperti apa dengan yang tadi disampaikan Ustaz? Karena ini berhubungan dengan akidah dan ini akan sangat memorizing sekali dengan nanti anak kita kelak akidahnya seperti apa. Kalau itu Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan. Untuk pertanyaan pertama tadi ya. Sekarang untuk pertanyaan kedua, mungkin dari para bunda mungkin ada yang ingin bertanya atau mungkin tidak ada. Oh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mas Ruri dari Lampung, izin bertanya Ustaz. Setelah ini ya, ada pertanyaan kedua. Oh, nampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahir dari kelas 2D. Mungkin yang menjadi pertanyaan itu begini Ustaz. Kan beberapa hari sebelumnya saya tuh mengikuti seminar parenting tentang gadget ya. Dimana di sini juga pernah gitu. Dan salah satunya banyak orang tua yang bertanya tentang kecanduan. Nah, kalau saya di rumah itu sebaliknya Ustaz. Jadi memang beberapa tahun ini kami tidak memberikan gadget dan TV di rumah gitu. Tapi yang saya ingin tanyakan ke Ustaz mungkin atau benda-benda yang lain. Jadi cara berkomunikasi dengan anak-anak saya ya yang tidak diberikan gadget di rumah, memang kita alihkan ke buku. Tapi mereka selalu bertanya begini, Umi, teman-teman saya kok dikasih gadget, saya enggak gitu. Kita kasih tapi cuma berapa menit gitu Ustaz. Bahkan yang usianya 16 tahun itu kita batas juga gitu. Tapi mungkin Ustaz bisa memberikan jawaban bagaimana cara kita memberikan jawaban ke anak kita gitu ya. Kita tuh membatasi itu karena
seperti apa gitu Ustaz. Karena saya juga kadang suka agak bingung gitu ya, apalagi yang remaja gitu. Di saat teman-temannya itu 20, kalau misalkan pulang dari pondok itu 24 jam itu megang HP, story-nya nggak berhenti-berhenti gitu. Nah, saya enggak gitu. Karena ada overthinking, kita sebagai seorang ibu itu takut kalau misalkan anak kita nggak diberikan gadget itu mereka ketinggalan zaman gitu. Atau anak saya yang SD ini juga kalau teman-temannya main Mobile Legend gitu ya di rumah, dia tuh enggak gitu. Tapi alhamdulillah sejauh ini bisa memberikan pengertian. Tapi mungkin Ustaz bisa memberikan tips-tips juga buat saya atau yang lainnya gitu yang membatasi itu agar anak kita tuh nggak kuper gitu Ustaz. Nggak kuper, nggak ketinggalan zaman, atau mungkin nggak sama seperti teman-teman lainnya. Ya mungkin itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan ketiga dari Ustadz Mas Nuri ya. Ustadz Mas Nuri dari Lampung. Jazakallahu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Taqabbalallahu minna wa minkum pada hadirin semuanya, sama Ustaz Widos Pra. Ya, soal kesempatannya Tad. Izin bertanya mengenai tanya jawab kepada anak-anak Tad, terutama mungkin yang lebih asan ya, berdasarkan riwayat yang masyhur ya, mengenai mungkin di makhluk halus di sekitar kita Tad. Jadi memang sering banget ya kalau kita anak-anak anak itu punya pengalaman seperti ini, apa kalau kumpul dengan saudaranya, walaupun gadget sudah kita batasi di rumah, itu sering berkumpul dengan saudaranya, nyumput-nyumput Ustaz, nyumput-nyumput, sembunyi-sembunyi, mereka cari konten-konten tentang makhluk halus dan makhluk gaib gitu. Dan memang ada efeknya, kita rasa kita berperang dengan itu, terutama pada momen-momen tertentu. Ketika kita jelaskan, mereka takut ke kamar mandi lah, seperti apa gitu loh. Misalnya takut ke tempat gelap, kamar mandi, atau bangun-bangunan lama yang kosong. Kadang kita ini ya, apa, jalan seperti itu. Nah, kadang penjelasan, mungkin ada penjelasan yang lebih asan ya terkait itu. Kadang pertanyaan kita jelaskan bahwa uh, secara umum kita meyakini ada hal gaib. Cuman kalau ada jawaban yang lebih masyhur, tafadhol Ustaz. Kita mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan ketiga tentang makhluk gaib ya, makhluk halus. Kita makhluk kasar ya. Saya makhluk kasar, yang lain makhluk halus. Baik. Udah, ada yang lain? Ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah terkait akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dalam materi ini tidak bisa dikarang dan tidak bisa juga ditutupi. Sekali lagi, cara kita memahami ayat-ayat Allah itu ada prioritas. Dan tadi telah disebutkan prioritas pertama adalah ayat bil ayat. Ini pakem namanya ya, taklidnya begitu. Prioritas kedua ayat di sunnah. Yang ketiga ayat di aqwalil ulama salaf. Quran surat Toha ayat kelima, Allah mengatakan Ar-Rahman alal arshis tawa. Allah Ar-Rahman berada pada arsh istiwa. Maka Allah ketika anak kita bertanya di mana Allah, pertama pahami bahwa anak kita adalah anak usia dasar, bukan anak usia menengah atau kuliah yang dia masih bersifat abstrak. Maka ketika ditanya Allah itu ada di mana, kalau kita menjawab Allah alal arsyistawa, jawaban ini sudah pasti benar. Kenapa? Karena ayat Allahnya berbicara begitu, ya kan? Ayatnya kan begitu. Allah alal arsyistawa, Allah itu di arsy istiwa. Nah, yang menjadi persoalan supaya tidak terjatuh kepada personifikasi yang bukan menjadi pemikirannya para ulama salaf adalah ketika kita masuk pada ruang diskusi istiwanya seperti apa.
Nah, istiwa seperti apa itu tidak pernah dibahas yang saya baca dari ulama salaf. Rata-rata satu, Imam Malik mengatakan ya bahwa istiwa itu ma'ruf. Ya, wa kaifiyatuhu, bagaimana cara istiwa itu ma'ruf. Wassu'alu anhu bid'ah, bertanya tentang bagaimana istiwa Allah itu bid'ah. Ini kata Imam Malik. Jadi Imam Malik tidak mau membahas tentang bagaimana istiwanya Allah. Apa yang disebut istiwa? Yang kedua adalah makna secara bahasa. Ini bisa dilihat dari karyanya Ibn Jarir At-Tabari dalam tafsir At-Tabari. Makna istiwa di sana jangan dipahami dengan makna terjemahan bahasa Indonesia di terjemahan yang lama. Terjemahan yang lama itu kan makna istiwa bersemayam. Bersemayam dalam penggunaan kata kita sehari-hari diantaranya adalah jenazah disemayamkan di rumah duka. Kan kira-kira cuma itu ya, penggunaan kata semayam. Dikala Allah bersemayam, selalu ingatnya pada jenazah yang disemayamkan. Berarti ada tempat di sana. Ya, maka bersemayamnya Allah bukan seperti bersemayam manusia yang ada tempat. Karena kalau disebut Allah itu bertempat, tempatnya di arsy, maka sebagaimana juga nanti dalam kitab Aqidah At-Tahawiyah, dan Imam At-Tahawi juga ulama salaf, ya, jadi selalu kita merujuk pada ulama salaf terlebih dahulu. Kalau Allah itu bertempat, berarti dia berarah. Kalau dia berarah, berarti dia berjarak. Nah, yang berarah dan berjarak itu adalah makhluk. Yang bertempat dan berjarak itu adalah makhluk. Sementara Allah, laisa kamitsli syai'un fil ardi wala fis sama. Yang pada singkatnya Allah tidak mungkin bertempat dan tidak mungkin berjarak. Gitu. Tapi bahwa arsy-nya Allah itu makhluk. Semua ulama mengatakan arsy itu makhluk. Tapi bagaimana yang disebut ars? Ya kan? Jangan dibayangkan ars itu seperti awan-awan yang berada di atas. Itu namanya cerita dewa-dewi. Mahabharata, ya kan? Ada awan-awan, ada Sun Gokong yang turun dari atas, kan gitu. Ya, itu namanya awan-awan. Jangan persepsikan ars itu awan-awan. Karena kalau ars itu bisa dipersepsikan, berarti dia bukan ars. Karena apa yang ada di akhirat nggak bisa dipersepsikan di akal kita. Karena dia belum pernah terlihat, dirasakan, dan belum pernah terdengar. Karena begitu kita membatasi makna, kita mempersempit makna itu. Nah, jadi singkatnya apa? Menjawab Allah alal arsyistawa bukan bermakna pada bertempat, tapi sekedar menyampaikan apa yang Allah katakan. Sama tadi seperti ditanya, ada nggak es krim walls di surga? Jawabannya, wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Tapi jawaban itu kan tidak mengatakan bahwa Allah ada es krim walls kan? Tapi menyatakan Allah itu mau membuat apapun ada, bisa. Tanpa juga terjebak mengatakan bahwa es krim walls itu ada, gitu kira-kira. Ya. Jadi na'am, makna arsy itu ma'ruf, ya. Bahkan Ibn Hajar Al-Asqalani menafsirkan hadis, ya, bahwa lauh mahfuz itu berada di atas arsy Allah. Di atas itu menempel. Nah, itu kalau kita baca terjemah dari syarah Sahih Al-Bukhari, kitab Fathul Bari, ya, jangan sampai kita kebayang tadi ada awan-awan, di atasnya ada awan-awan lagi, gitu kan? Itu namanya lauh mahfuz menempel pada arsy. Tentu tidak seperti itu pembahasan. Makanya kemudian dijelaskan oleh Ibn Jarir At-Tabari secara bahasa makna istiwa al-ulu wal irtifa. Dia adalah tinggi dan derajat yang mulia. Ya, dan bahkan ditambahkan oleh Ibn Jarir At-Tabari, Allah istiwa tidak dengan zatnya, tidak dengan fisiknya, tapi dengan keagungannya dan kemuliaannya. Itu tuh luar biasa kalau kita lihat gaya bahasa para ulama
untuk menafsirkan ayat tanpa terjebak dengan personifikasi. Gitu. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti perlulah satu sesi kita membaca kitab Aqidah Thahawiyah. Satu. Sesi yang lain perlu kita membaca kitab Tijan. Sesi yang lain kita perlu membaca kitab-kitab yang ditulis di kalangan ulama salaf tentang masalah akidah. Tipis tapi rumit, ya. Bukunya tipis tapi nggak bisa dibaca sekali. Itu namanya ilmu kalam itu. Kalau dibaca sekali harus beberapa kali baru paham. Baik, yang kedua tentang tadi masalah gadget ya, Bu. Saya yang bertanya, Ibu yang mana tadi? Oh, udah pulang. Ya, Ibu. Jadi Ibu relatif mudah. Ketika saya diundang oleh teman-teman di Australia di bulan Ramadan, itu saya dijemput dari bandara naik mobil bulan Ramadan. Anaknya yang nomor 5 bertanya kepada mamanya, "Mah, kenapa kita puasa, Mama? Teman-teman saya nggak ada yang puasa, Mama." Gitu kan? Kan sama bertanya sama itu. Kenapa di kita nggak ada gadget, yang lain pada ada gadget, gitu kan? Nah, kadang-kadang kita perlu, itulah pentingnya kita mengokohkan otoritas kita. Ya, saya sampaikan tuh kepada anak yang nomor 3. Nah, coba lihat matamu sekarang. Ada minusnya nggak? Gitu kan? Nggak ada, Bi. Coba lihat temenmu tuh yang sering main sama kamu. Masih kelas 3, kelas 4, dia udah ada minus. Kenapa? Ya karena Abi nggak ngasih saya gadget, kira-kira. Kan langsung merasa dia. Dia langsung merasa. Ketika dia merasa, langsung dia mengucapkan syukur sama siapa? Sama orang tuanya. Oh iya juga ya gitu. Kadang-kadang ada rasa syukur yang terlambat. Nggak apa-apa kita sampaikan rasa syukur terlambat, mulailah muncul satu otoritas kita di depan dia. Tuh, nah, berarti yang Abi lakukan bukan sebuah pengekangan. Kadang-kadang anak itu dianggap mengekang. Ya, maka ini pentingnya terus dialog. Nah, tentu bagaimana kemudian kita bisa membuat anak bahagia tanpa gadget, ini perlu ada pendidikan. Misalkan, yuk kita nonton bareng-bareng dampak anak yang pegang gadget. Sampaikan. Dia yang menonton, kita yang memfasilitasi. Kemudian dia presentasi, coba nak, dari hasil tontonan ini, apa bahayanya gadget? Satu. Yang kedua, buka bacaan di sini. Tanya sama ChatGPT. ChatGPT, tapi sebelumnya kita cek dulu ya jawabannya. Apakah anak-anak boleh bermain gadget, gitu kan? Cek dulu pertanyaannya. Ya, jangan sampai salah. Karena kemarin saya sempat begitu juga, ya kan? Kata gadgetnya begini. Kata ChatGPT, saya tidak diciptakan untuk memutuskan yang baik untuk Anda atau tidak. Tubi, nggak terbaik tuh, kata kan? Baca dulu semuanya, kata dia kan. Nah, dia masih panjang, tapi awalnya udah begitu, ya kan? Panjangnya apa? Rata-rata anak yang menggunakan gadget, dia begini-begini disampaikan. Ya, tetapi juga ada kelebihannya juga ditulis. Tapi kelebihannya anak itu bisa melepas rasa bahagianya. Ada begitunya. Nah, maka di situ kita perlu mendampingi. Coba nak, lihat. Engkau ingin bahagia dengan gadget atau ingin selamat dari ini. Nah, itu kita ngobrol tuh. Jadi dunia pendidikan itu memang dunia ngobrol, nggak bisa dunia maksa. Ya, kalau maksa dia stres, depresi, marah-marah, emosian. Atau dia paham enggak? Nah, karena itu kemudian memahamkan murid itu penting. Membuat anak bersyukur itu juga penting. Membangun otoritas kita bahwa yang kita lakukan itu terbaik buat dia. Baik, itu yang kedua ya. Dan tentu saja saya berharap seluruh orang tua bisa konsisten istiqomah supaya, karena begini, kalau ayah bunda tidak istiqomah dengan gadget ini, nanti dampaknya bukan pada anak ayah bunda saja kan, pasti nanti dengan anak-anak sekelas. Kan dia juga sama-sama murid sekolah adab, kok dia boleh di rumahnya, aku nggak boleh. Nah itu agak susah jawabnya saya. Kalau itu agak susah jawabnya, ya kan? Karena itu kita butuh konsistensi. Makanya jangan sampai kemudian kita dapatkan temuan-temuan bahwa ayah bunda masih membolehkan gadget itu. Kita sama-sama sepakat insya Allah untuk kebaikan kita semua. Yang ketiga tentang makhluk halus ya. Pertama, bacakan dulu ayatnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib.
orang beriman, orang bertakwa itu pertama dia beriman sama yang gaib. Gaib itu apa? Yang tidak hadir. Gaib itu apa? Yang tidak wujud secara kasat mata. Allah gaib. Rasul gaib. Semua rukun iman itu gaib. Bahwa Allah menurunkan Al-Quran kepada nabinya itu gaib. Ada takdir baik buruk itu gaib. Termasuk Allah menciptakan malaikat dan jin itu gaib. Maka bimbing kepada anak-anak kita, nak, Allah menciptakan 3 makhluk secara umum, namanya manusia, jin, dan malaikat. Manusia kita, jin dan malaikat, ini Allah ciptakan, ini gaib. Manusia tidak bisa melihatnya. Tapi keduanya bisa melihat kita. Tetapi keduanya bisa melihat kita. Ya, jin dan malaikat bisa melihat kita. Kita tidak bisa melihat mereka. Maka karena itu kemudian jin dan malaikat punya wilayahnya masing-masing. Jin yang salih, dia tidak akan mengganggu kehidupan manusia. Jin yang mengganggu kehidupan manusia adalah jin yang tidak salih. Kenapa jin yang tidak salih bisa masuk mengganggu manusia? Karena dia punya celah. Nah ini Ustadznya. Afwan nih tadi internetnya mati. Ustadz masih ada lagi. Iya, jadi jin itu, Iya. ya, ketika diruqyah dia akan keluar, tapi tidak dijamin tidak masuk kembali. Akhirnya di pondok itu dilakukanlah pengajian kayak gini, pengajian akidah tauhid. Ketika dilakukan pengajian tauhid seperti ini, barulah kemudian jin itu tidak punya celah untuk masuk. Pada saat itu berkurang yang kemasukan jin, lama-lama hilang. Jadi, masuk atau tidak masuknya jin tergantung undangan kita. Kita mengundang jin masuk kalau kemudian kita punya ketakutan pada sesuatu selain kepada Allah. Karena itu bimbinglah anak-anak kita pagi dan petang untuk zikir. Di mana keutamaan zikir itu adalah doa-doa perlindungan supaya tidak dimasukkan jin. Ya. Karena itu mereka yang berpegang dengan wirid-wirid yang maksur, dia harus percaya diri. Karena dia telah melindungi dirinya dari apa yang Allah dan Rasulnya arahkan. Jin itu kecil. Maksud saya jin itu kecil adalah jin yang tidak soleh itu keburukannya kecil bagi kita. Belum ada orang dibunuh karena jin, itu nggak ada. Belum pernah ada. Coba baca di Kompas, Tempo, coba cari. Ya, si fulan mati dicekek jin, nggak ada kan? Belum ada. Yang ada hanya di karya-karya Rampun Jabi. Tapi kemarin ada karya Rampun Jabi, judulnya Buya Hamka, bagus ya. Sudah ada yang nonton film Buya Hamka? Angkat tangannya. Angkat tangannya. Oh sedikit. Berarti kita perlu nonton bersama ini yang sebelum. Jadi sampaikan bahwa ini dialog diskusi ya dengan anak-anak. Coba anak, engkau lihat hantu di karyanya Rampun Jabi di Indonesia. Rampun Jabi sinetronnya itu kan ya? Atau ada saudara yang lain ya? Atau sejenisnya lah ya. Hantu di Indonesia itu namanya kuntil tanah, tuyul, gundurwo, suster ngesot, dan seterusnya kan? Pertanyaannya, coba nak, engkau temukan 4 figur ini di Cina, ada nggak? Dan temukan 4 figur ini di Eropa, ada nggak? Nggak ada kan? Nah kenapa nggak ada? Kenapa hanya adanya di Indonesia? Itu kan dialog kelihatan. Karena dia diciptakan oleh produser film, nak. Kalau di Cina, meskipun dia tampaknya ganteng, tapi kalau jalannya lompat-lompat, itu Cina. Kalau di Barat, meskipun ganteng, tapi di giginya ada taring kiri dan kanan, itu yang ditakuti. Jadi masing-masing budaya beda-beda. Maka ini namanya budaya, nak, buatan manusia. Maka kalau engkau ke kuburan, engkau tidak perlu takut. Tapi kan di kuburan itu ada perempuan sedang main ayunan. Ada di film Kuntil Tanah versi 3.
Tapi kalau yang sebenarnya nggak mungkin ada. Kenapa? Karena fungsi jin yang tidak soleh, dia tugasnya menyesatkan manusia. Sementara di kuburan tidak ada manusia. Yang ada adalah tulang, bangkai. Ruhnya sudah di tangan malaikat. Maka diskusi ini harus panjang. Ruh itu kalau sudah dicabut dari jasad manusia, ruh itu di genggaman Allah melalui malaikatnya, tidak ada ruh yang lepas dari pegangan malaikat. Kalau ada ruh yang lepas dari pegangan malaikat, itu menunjukkan malaikat itu tidak profesional. Dia perlu masuk lembaga training lagi. Karena ada ruh yang lepas dari malaikat, dia balik ke bumi 7 hari muter-muter di rumahnya. Itu sama dengan menuduh malaikat bekerja tidak profesional. Nah, diskusi seperti ini perlu sampaikan karena agama ini logis kok. Ya, logis. Tapi Bi, kan percaya nggak percaya, Bi? Enggak. Di sekolah adab engkau sedang belajar untuk percaya atau tidak percaya. Bukan ragu-ragu percaya atau tidak percaya. Bi, percaya tidak percaya, Bi? Ya, antum harus pilih mau percaya atau tidak percaya. Tidak ada percaya tidak percaya, karena itu masih bertanya. Kalau engkau belajar, engkau tetap Anda percaya apa tidak percaya. Layakkah dipercaya? Nah, itu perlu dialog panjang. Ya, perlulah sesekali praktek. Misalkan camping di kuburan, boleh sekali-sekali. Ya, untuk praktek saja. Ya, kadang-kadang teori itu kan perlu dipraktekin. Kalau kita di pramuka dulu biasa ngambil apa namanya? Apa dulu? Kacu, mengambil kacu di nisan di tengah kuburan itu biasa. Ya, biasa. Ya, itu praktik namanya. Praktik itu kadang-kadang perlu supaya kita sadar di kuburan nggak ada apa-apa kok. Yang ada adalah kita harus punya adab di kuburan. Tidak boleh menginjak kuburan, buka sendal, itu adab, bukan takut. Ya. Nah, dialog-dialog seperti itu pelan-pelan, logis, ya. Tapi ya tentu nomor satu, ayah bunda juga harus selesai. Tidak boleh ayah bundanya juga masih takut-takut, ya kan? Percaya nggak percaya, jangan. Kitanya udah selesai, karena kita cuma membagi keyakinan itu. Ya. Coba ciri ayah bunda yang berani adalah mengaminkan doa saya. Ya Allah, pertemukanlah malam ini saya dengan kuntil tanah, ya Allah. Amin dong. Sekali lagi ya. Ya Allah, pertemukanlah seluruh orang tua sekolah adab ini dengan kuntil tanah malam ini, ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sederhana, kalau antum nggak mau mengaminkan, antum masih punya masalah. Iya kan? Tapi kalau antum mengaminkan, ana udah berapa kali minta doa, minta ketemu. Nggak ketemu-ketemu. Ya. Ada dulu gedung lantai 4 kan, saya kerja sampai malam lantai 4. Dia bilang, berani kali kamu. Di situ tuh kalau malam saya kursi goyang-goyang. Ah, saya pengen tahu kursi goyang itu siapa yang goyangnya. Saya pengen tahu. Nggak ketemu. Ya, sampai sekarang saya nggak pernah ketemu. Padahal saya camping udah kemana-mana dulu, saya SMP, SMA, ke hutan-hutan, nggak pernah ketemu. Nah, karena itu keyakinan kita itu nomor satu, ya, bukan ruqyahnya. Saya pernah meruqyah seseorang, ya, ini cerita aja. Ketika umur 21 ya, umur 22 lah, saya pernah meruqyah orang, saya menyelenggarakan ruqyah jama'i. Nah, yang daftar itu ruqyah jama'i itu waktu itu, karena waktu itu lagi ngetren ya, saya mengadakan itu macam-macam. Ada ibu-ibu yang hypno-writing. Dia nulisnya cepet. Tapi yang nulis bukan dia. Tangan saya bergerak terus, Ustaz. Nulis artikel, gitu kan. Gitu. Ada macam-macam. Nah, ada seorang laki-laki, waktu itu saya ruqyah. Saya pegang, kakinya, telapak kaki. Saya tekan. Saya baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baru saya baca gitu, dilanjutin sama dia. La ta'khudhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi izni. Sampai selesai. Ternyata jinnya orang Medan. Ya, ketemu saya orang Medan. Dia bilang, "Udah selesai ayat kursi. Kau mau baca apa lagi sekarang?" Coba antum lagi ruqyah digituin sama jin. Jadi jangan kira jin tuh nggak hafal ayat Quran. Dia hafal ayat Quran. Terus kalau kayak gitu antum ngapain?
Jagoan dia kan gitu kira-kira. Makanya keyakinan dalam hati itu penting. Jangan merasa ngeper, kalau istilah Medan itu di mob sama jin kita langsung ngeper, jangan. Ya, dia sedang mengganggu keberanian kita. Ya, banyak-banyak tersenyum kalau sama jin itu. Ya, kurang kerjaan kan dia, ngapain dia gangguin kita? Kalau dia kalau dia kita senyumin, dia akan lemah. Kalau ada jin pegang parang, ya masuk jin dia pegang parang, itu jangan dilawan, bahaya. Ya, jangan dilawan. Ketawain aja bareng-bareng. Begitu kita ketawain bareng-bareng, itu dia akan lemes, jatuh itu nanti. Karena dia, kok saya nggak jadi nakutin orang ya, kata dia gitu ya. Saya kan yang menakut-nakuti gitu ya. Kenapa saya jadi ketawai, kira-kira begitulah logikanya. Akhirnya dia lemes. Nah, kira-kira demikian ya. Mudah-mudahan kita semuanya bertemu dengan kuntil tanah malam ini. Baik, saya kira cukup. Sudah 3 pertanyaan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Baik, kepada orang tua yang di Lampung, saya kira demikian. Barakallahu fikum, taqabbalallahu minna wa minkum. Kita tutup untuk yang di Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.